Ya, shalom teman-teman. Bersyukur untuk kesempatan yang kita boleh miliki lagi. Bersyukur orang boleh masuk ke hari yang keempat dengan proses yang luar biasa. Mungkin ada pemalas ataupun so malas mau uni mau lanjut. Tapi di hari yang keempat ini ada hal yang saya mau share kepada teman-teman, bagaimana sesuatu yang Tuhan boleh taruhkan dalam kehidupan saya pribadi di malam hari kemarin, boleh dapat ayat ini yang luar biasa. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Haleluya Tuhan, ada ucapan syukur yang kami mau panjatkan kepadamu. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kami masih boleh lagi untuk ada di hari yang keempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih berikan kami hikmat, akal budi, dan mau mengerti hati sebagai hamba yang mau taat setia, menuruti apa mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk hari yang luar biasa. Saat ini kami mau siap mendengarkan firman-Mu, Engkau yang memberkati itu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari saat ini kita mau baca. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat di Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 13. Sekali lagi, Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 13. Dengan perikop kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur naik ke atas puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, puji Tuhan. Untuk ayat ini, untuk pembacaan kali ini saya memberi tema Together We Can. Sekali lagi, Together We Can. Ada dua hal yang mau saya share kepada teman-teman untuk pertengahan ke-8 hari ke depan. Kita sudah masuk tuh yang keempat, hari yang keempat. Hal yang pertama yaitu mengerti dan memahami sesama. Sekali lagi, mengerti dan memahami sesama. Bersyukur untuk perkenanan Tuhan, orang masih boleh diizinkan lagi terus melayani. Benar toh. Jadi orang mungkin yang banyak ikut ini doa bagi orang pe gereja, mau bersatu hati mendoakan gereja, bersatu hati mendoakan pimpinan-pimpinan gereja, mungkin lebih condong ke anak muda. Jadi di tim PW ini. Dan juga bersyukur orang masih diberikan kesempatan pelayanan. Jadi mengapa orang harus dalam pelayanan itu harus saling mengerti dan memahami? Itu hal yang sangat penting menurut saya, karena di ayat yang ke-9 dan ke-10 di situ terlihat bagaimana pembagian peran ataupun mereka sangat memahami jubah yang Tuhan berikan kepada mereka secara pribadi-pribadi. Karena saya yakin percaya bahwa jubah setiap kita semua itu berbeda-beda yang Tuhan berikan. Ada yang pandai membawakan pujian, ada yang pandai memainkan musik, ada yang pandai berkhotbah. Nah, di sini mereka saling memahami dan mengerti. Kalau mau bilang lebih baik Musa yang untuk berperang, nanti kita
ataupun di sini Yosua, di ayat ini kebetulan Yosua yang berdoa di atas. Jadi begini teman-teman, tanpa kita sadari dan kita harus ketahui bahwa selama kita melayani ada beberapa orang yang sangat luar biasa yang mendoakan kita di balik layar kalau mau bilang. Tetapi tanpa orang pun sadari bahwa mereka yang ada di bagian depan untuk membentengi orang saat orang melayani, yaitu seperti yang terjadi di sini. Ibaratnya Yosua dan tentara perang mereka itu torang yang sementara melayani di muka mimbar, menaikkan pujian, dan ada juga ini Harun, Hur dan Musa sebagai pendoa. Itu yang saya bilang jubah masing-masing. Tidak semua orang pandai berdoa, tapi Tuhan mau orang boleh mengungkapkan saja apa yang orang mau. Juga tidak semua orang pandai membawakan pujian, memimpin pujian, membawakan khotbah begitu. Jadi di sini orang harus saling mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau taruhkan dalam orang kehidupan, supaya orang menjadi kesatuan yang kuat. Together we can, bersama kita bisa. Jadi kalau orang saling memahami, orang teman ini pandai memain musik, oke, taruh di pemain musik tentunya, bukan taruh di BWL begitu. Tapi tolong juga jangan membatasi sih pekerjaan Tuhan dalam orang kehidupan. Terus gali apa yang menjadi talenta orang. Tapi orang harus saling mengerti dan memahami apa dan bagaimana keadaan dari teman-teman kita begitu, untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Untuk yang kedua, yaitu saya memberi poin yang kedua, kerjasama. Wah, saat orang mampu untuk mengerti dan memahami teman-teman ataupun komunitas di ruang lingkup orang itu pelayanan di orang ada di GPM Tesalonika, orang ada di komunitas GPM Tesalonika di sini, orang di gereja GPM Tesalonika, orang ada di tim PW, orang mau bersatu hati berdoa, orang memahami ini satu ini maunya begini, ini satu ini lebih condong dia tahu main musik, tahu membawakan pujian, tahu membawakan khotbah begitu. Saat orang saling memahami orang sifat kepribadian jubah kita masing-masing, kita harus bekerja sama untuk mencapai apa visinya Tuhan dalam orang kehidupan ataupun dalam orang ruang lingkup untuk melayani Tuhan, khususnya tim PW, tim Praise and Worship, yang kalau mau bilang kerja yang sangat-sangat mengerikan, karena orang ada di muka, orang mau menjadi jembatan yang benar-benar bersih. Jadi saat Tuhan berikan orang suatu hikmat, kalau orangnya nak jadi suatu jembatan yang bersih, orang jadi apa yang Tuhan berikan kepada orang kasih salurkan yang kotor kepada jemaat. Orang yang betul-betul jadi betul-betul bersih dulu untuk memang jadi jembatan yang benar bersih, supaya orang boleh melayani Tuhan dengan memberikan apa yang orang transferkan kepada jemaat dengan baik. Jadi saat orang saling mengerti, orang mampu bekerja sama, orang mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, pastinya orang boleh menjadi pemenang. Orang bisa bersama-sama, orang bisa untuk menjadi pemenang, seperti perikop ini, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Dalam kedua poin ini, adapun hal yang luar biasa yang Tuhan bukakan kepada saya pribadi, yaitu bagaimana orang di 8 hari ini yang orang boleh komit. So di tengah-tengah hari keempat mungkin orang semuanya malas lah, sudah cuma baca, ada waktu mau dengar khotbah begitu. Tapi Tuhan izinkan kalau orang bersama-sama doakan orang ke gereja, orang bekerja sama lewat doa sama-sama, mendengarkan firman sama-sama, komitmen bersatu hati sama-sama, saling mengerti orang kehidupan secara pribadi, orang jadi satu keluarga yang benar-benar solid. Saya yakin percaya bahwa apapun yang orang panjatkan kepada Tuhan, Tuhan tak pernah tutup mata, tak pernah tutup telinga untuk mendengar, untuk melihat apa kerinduan setiap umat-umat Tuhan yang ada di GPM Tesalonika, khususnya tim PW, untuk mendoakan
pimpinan-pimpinan gereja untuk mendoakan gereja KGP Tesalonika untuk lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Sekian dari saya, tapi sebelum orang menutup, mari berdoa. Mari dalam doa kita berdoa. Ada ucapan syukur yang orang mau panjatkan Tuhan terhadap bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kita semua masih boleh diizinkan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berdoa bersama bagi gereja kita semua, KGPM Tesalonika Tuhan. Ada ketua PMS, ketua BPS, aparatnya yang ada Tuhan, pimpinan majelis yang ada. Kami akan percaya Engkau yang sudah memilih mereka, Engkau yang akan berjalan bersama-sama dengan mereka, memberikan mereka hikmat agar mereka terus bisa melayani Engkau dan mau mengambil visimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Terus berikan kami kekuatan, ketaatan, roh ketaatan, agar kami terus boleh komit dalam doa 8 hari ke depan, mau mendoakan kerja kami, pelayanan kami Tuhan. Ampuni layakan kami, sucikan kami Tuhan. Kami terus mau mendekatkan diri, membangun hubungan yang intim dengan Engkau, agar kami terus benar-benar menjadi pelayanmu yang menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk melanjutkan peperangan kami di hari yang ke-5, ke-6, ke-7 sampai yang terakhir. Kami boleh berdoa bagi gereja kami, pelayanan kami di tengah-tengah kondisi yang dunia yang sangat-sangat kami takuti, ada virus COVID-19. Tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan dan Juru Selamat kami melebihi dari semua persoalan kami yang ada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Mari sama-sama yang percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan adalah Juru Selamat kita. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.